Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tuntaskan kasus korupsi, penyidik Kejaksaan Negeri Ambon menggeledah kantor PT Dok Wayame Ambon. Setahun beroperasi, area pasar baru Mardika Ambon kotor dan jorok. Menjelang Idul Adha, penjualan hewan kurban antar pulau di Maluku Barat Daya marak. Kementerian Agama serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Ambon melakukan pengamatan hilal 1 Zulhijjah di Kota Ambon. Pemantauan dilakukan di area Gereja Immanuel Karangpanjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Hasilnya, hilal terpantau jelas dengan ketinggian mencapai 1,033 derajat pada pukul 18:29 waktu Indonesia Timur saat bulan terbenam. Kalau kita lihat waktu konjungsinya itu di jam 12.02.15 detik. Waktu terbenam matahari itu pada jam 18:22 detik ke 09. Waktu terbenam bulan itu pada jam 18 menit ke 29 detik ke 04. Dan saat ini kalau kita melihat di Ambon, itu ketinggian hilalnya berada di 1,033 derajat. Pengamatan hilal berlangsung lancar dengan kondisi cuaca di langit Ambon cukup cerah. Setelah melalui rangkaian tahapan, sidang isbat memutuskan 1 Zulhijjah 1446 Hijriah jatuh pada Rabu 28 Mei 2025. Dengan demikian, Lebaran Idul Adha yang bertepatan dengan 10 Zulhijjah akan berlangsung pada Jumat 6 Juni 2025. Tim Liputan melaporkan dari Ambon. Aktivitas penjualan hewan kurban makin marak di berbagai lokasi. Tak hanya di kota, melainkan juga di pulau-pulau. Seperti pedagang hewan kurban di Kisar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Para pedagang musiman ini begitu antusias menjajakan hewan kurbannya di pasaran. John Wonley, salah satu penjual hewan kurban, mengatakan mulai menjual hewan kurban sejak 1 pekan lalu. Sebab menurut dia, momen Idul Adha adalah waktu yang tepat bagi dia untuk menjual hewan kurban karena permintaan terhadap hewan kurban meningkat. Ia mengatakan, tahun ini dirinya lebih memilih menyediakan kambing lokal Ketual dan Maluku Tenggara. Tak hanya John, kondisi yang sama juga dilakukan pedagang lainnya di Kisar, Maluku Barat Daya. Kambing kurban yang dijual John dan lainnya dibanderol dengan kisaran harga 2,7 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan kualitasnya. Bapak mau kemana Pak? Ke Tual Pak, Bawa kambing ya? berapa kambing? Ini ada berapa ekor semua Pak? Sekitar jumlahnya 23 ekor Pak. 23. Bapak ambilnya dari sini, Bapak punya kambing sendiri atau beli? Beli juga Pak. Per ekor berapa di sini Pak? Nah, ada yang 1.800.000, 1.700.000. Rencananya mau dibawa ke Tual, dijual per ekor berapa di sana? Tergantung di pembodinya Pak. Ini untuk Idul Adha ya? Idul Adha ada. Oh iya. Ini berapa hari perjalanan Pak? Kira-kira dari Kira-kira 5 hari Pak. 5 hari ya? Kali ini Mama mau jual kemana Ma? Ketual, Pak. Ketual ya? Mama punya kambing semua berapa ekor? Ada 14 14 ya? Kalau Mama punya sendiri atau beli di sini. beli di sini per ekor berapa? Beli di sini per ekor 1.600.000, ada yang 1 juta. Bervariasi ya. Rencananya mau dijual ke sana berapa per ekor? Ya, mudah-mudahan di sana itu bisa 27 atau 28. Iya, oh itu ya. Ratusan ekor kambing ini kemudian dikirim ke Tual dan Maluku Tenggara dengan menggunakan kapal perintis.
Butuh 5 hari perjalanan untuk sampai tujuan. Biasanya lonjakan pembelian terjadi mendekati H-5 hingga H-3 sebelum Idul Adha. Dengan meningkatnya permintaan dan aktivitas jual beli hewan kurban di Tual dan Maluku Tenggara, warga diimbau untuk lebih cermat dalam memilih hewan kurban yang sehat dan layak. Demi Dediara melaporkan dari Maluku Barat Daya. Warga kurang mampu masih banyak tersebar di berbagai daerah, termasuk di Kota Namrole, Kabupaten Buru Selatan. Sebab itu, dibutuhkan kepedulian antar sesama untuk membantu warga kurang mampu. Dengan sedikit bantuan, mereka kini disantuni oleh relawan serta dermawan di Kota Namrole. Bantuan berupa pengobatan gratis ini diberikan kepada puluhan sampai ratusan warga, terutama lansia kurang mampu, di sejumlah titik di Kota Namrole, Buru Selatan. Ratusan orang dewasa sangat antusias dalam pengobatan gratis ini. Dokter Indonesia itu sebenarnya kami mau menegaskan bahwa esensi hari pagi itu adalah dokter harus turun melayani. Dan wilayah Kabupaten Buru Selatan ini memang daerah yang memang harus diprioritaskan untuk kemudian didekatkan akses pelayanan. Apalagi hari ini yang datang adalah para dokter spesialis yang hampir lengkap semua. Kita lihat kondisi ketersediaan tenaga dokter di Kabupaten Buru Selatan ini, ya dokter spesialisnya kan juga harus sampaikan bahwa memang yang ada nih untuk kemudian bisa melakukan pelayanan kesehatan. Sehingga hari ini tidak hanya yang tadi bilang bukan hanya karena seremonial kegiatan, hanya momennya aja, hanya momen hari bakti, dan kami sengaja menggeser kegiatan hari bakti dokter Indonesia itu di Kabupaten Buru Selatan. Tak hanya warga dari Kota Namrole, melainkan warga dari luar Kota Namrole yang datang untuk berobat secara gratis ini. Menerima dengan dengan sangat bergembira sekali dengan kehadiran IDI lewat program Hari Bakti Nasional ini. Kebetulan di Katong sini permasalahan kesehatan ini menjadi hal yang prioritas, beta dan Pak Wakil. Makanya dalam berbagai kesempatan itu selalu Katong mendorong peningkatan kualitas kesehatan itu. Dengan hadirnya IDI ini, itu sudah bisa menjawab sebagian daripada permasalahan-permasalahan kesehatan, dan ini akan terus Katong komunikasikan dengan pihak IDI untuk membantu Katong di Buru Selatan. 1.000 warga diperiksa kesehatannya oleh tim kesehatan di Kota Namrole, Buru Selatan. Para donatur dan relawan berencana akan rutin menggelar kegiatan ini setiap tahun untuk membantu sesama warga Buru Selatan dan sekitar. Ramli Blasa melaporkan dari Buru Selatan. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan dan kebanyak saudara dan amato.